Polemik Suswono. Ketua Umum Ormas Betawi Bangkit David Darmawan mendatangi Polda Metro Jaya laporkan calon gubernur. Organisasi Masyarakat Betawi Bangkit David Darmawan merasa tidak terima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam direndahkan meskipun Suswono telah meminta maaf. Emosi David sebagai seorang muslim sangat marah oleh pernyataan tersebut. Saat David Darmawan memasuki ruang SPKT melaporkan dan mendapatkan arahan dari pihak Polda diarahkan ke Bawaslu dikarenakan ini calon gubernur dan sudah ada tempat untuk melaporkan terkait penistaan yang dilakukan Suswono dan David segera menuju ke Bawaslu untuk dapat diterima laporan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu hari yang sangat sedih buat saya karena saya selaku individu anak Betawi harus melaporkan orang tua yang dimana beliau saya rasa telah merendahkan Nabi besar kita Rasulullah SAW, yang dimana beliau menyampaikannya dengan narasi yang ya walaupun kita semua tahu beliau minta maaf, tapi saya sebagai anak Betawi, sebagai seorang muslim, hati saya masih terbakar ya, darah saya mendidih gitu dengan beliau menyamakan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Dan saya juga nggak ngerti apakah beliau ini levelnya di mana dari segi pendidikan. Tidak boleh merendahkan, atau saya aja kalau ngomong kalimat atau nama yang beliau sebutkan itu saya gemetar gitu. Badan saya, hati saya, kolbu saya itu gemetar. Dimana beliau itu seorang Suswono dengan mudahnya, dengan mikrofonnya ngomong, kenal nggak Khadijah? Khadijah kayak dia kenal Khadijah, tukang jualan apa gitu kan, ya kan? Bilang balik, iya benar kok, tukang jualan pecel kita hormatin ya kan, kagak sembaring nyebutin nama gitu kan. Nah ini beliau, siapa itu Khadijah? Dan itu bilang nikahnya sama siapa? Nah saya juga waktu lihat video itu juga nggak gitu paham, tapi kok tiba-tiba beliau mengatakan Khadijah itu kan konglomerat. Udah beliau ngomongin janda, ya kan? Ini saya juga yang sebagai anak Betawi saya juga agak benci juga ya. Ada beberapa Betawi yang kalau sering main-mainin kata-kata janda gitu kan. Nah ini beliau Betawi bukan, mungkin ya banyak lah. Intinya lelucon yang tidak lazim. Nah di akhir narasinya beliau bahkan menyampaikan Khadijah kan konglomerat. Nah nikah sama siapa? Udah manggil Khadijah kayak siapa, nanya nikah sama siapa. Hadirin yang di situ, yang hadir di situ menjawab nikah dengan Rasulullah. Udah jelas-jelas tuh nama Rasulullah. Oh ya, Nabi kan masih umur 25 tahun, masih muda, belum jadi Rasulullah. Nah itu contohnya. Nah dengan beliau menyatakan contohnya di akhir narasinya, dan sebelumnya beliau itu ibarat menganalogikan bahwa Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kok disamakan seperti pemuda pengangguran kota gitu. Alhamdulillah misalnya. Nah ini yang saya sangat sedih. Jadi banyak orang tua kita ini yang perlu dilempengin ini otaknya, cara berbicaranya. Saya juga nggak tahu ya, bahkan sampai tetangga saya nih yang warga negara dari Inggris tapi asli dari Irak, juga kami pakai living in UK. You were surprised, right, about this blasphemy? Ya, sangat terkejut gitu. Waktu beliau lihat di detik.com, lihat di TV, di YouTube, in YouTube also you see it. Is very alarming. Jadi ini kok bisa seperti ini gitu manusia yang namanya Suswono ini. Udah itu mau mencalonkan jadi wakil gubernur, salah kampung beliau itu. Mencalonkan, ya saya nggak bawa pilkada lah, ini dari hati nurani saya sendiri gitu. Nggak usah lah saya bawa pilkada. Saya juga sebenarnya nggak mau ngelaporin orang. Nah kita sudah konsultasi di Polda, kita akan konsultasi lagi. Tetap kita akan perjuangkan laporan kita ini karena beliau itu menistakan, merendahkan Nabi besar kita. Dan ini mungkin kalau in other countries maybe he get killed already ya. Kalau di negara lain, mungkin di Pakistan di mana udah di
the pages. Ya, jadi Sending the wrong messages to sending the wrong young message. Ya. Nah, Money, kita money is not a difference. ya uang juga. Marriage is based on money. Ya. Targetnya apa bang? Targetnya Nah, apa? Bang? jadi beliau harus dipenjarakan. Beliau itu harus diberikan pelajaran agar para calon-calon pemimpin di kampung kita, di negara kita itu paham betul kalau bernarasi itu jangan asal ngejablak, jangan asal ngebacot. Seperti itu. Kesian adik-adik kita, anak-anak kita kalau yang ngajarin manusia-manusia macam seperti itu. Nah, terkait laporan tadi Pak, hasilnya apa? Kami masih berkonsultasi, ini urusannya karena memang sudah di ranah pilkada dan lain-lain. Saya tetap akan memperjuangkan laporan saya. Sekarang kita akan menuju ke Gakum di Bawaslu. Kita akan laporan itu ke Bawaslu karena beliau juga punya tim juga dari Polda yang khusus untuk hal-hal seperti ini. Nah, jadi saya sebagai warga biasa, bukan siapa-siapa, hanya anak Betawi yang sangat peduli dengan narasi-narasi yang terjadi saat ini. Dan ini satu pesan saya juga, terima kasih buat teman-teman wartawan dan para praktisi sosmed. Coba dilihat deh, kalau kita bikin searching, ini Allahu alam siapa yang bikin itu video. Jadi gara-gara narasi Suswono ini jadi melebar kemana-mana. Itu ada akun YouTube ya yang namanya saya belum verifikasi tapi akan saya laporkan juga. Ini jadi kemana-mana narasinya. Akhirnya apa di dalam akun YouTube tersebut, di dalam videonya itu pakai wajah based on AI. Dia bikin narasi yang menyatakan lihat tuh Nabi Muhammad itu kan pengangguran, nggak ada uang, nikah sama janda kaya, pas jandanya mati dia foya-foya nikah lagi sama banyak cewek segala macam, sampai cerita hal-hal yang tidak ada di dalam ilmu akidah, ilmu fikih dan sirah nabawiyah kita, tidak ada sama sekali. Nah, inilah yang terjadi kalau seorang public figure asal ngomong seperti itu. Nah, jadi sampai ada akun YouTube yang melanjutkan narasi Suswono ini ke hal-hal yang sangat tidak lazim yang bisa menimbulkan banyak konflik seperti itu. Jadi sekali lagi saya anak Betawi yang sangat peduli apa yang terjadi di kampung kita. Ini keluar dari hati nurani saya nggak bawa pilkada di sini. Jadi kalau bisa dibilang di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua para pendukung Betawi Tulen, jangan pada bingung karena perintah kita udah turun dari langit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangpon janjinya babe, aye mari, alhamdulillah aye David Darmawan, Rais Laskar Betawi, aye mewakili kaum Betawi pada hari ini, pada tanggal 29 Oktober 2024. Ini aye udah laporan ke Bawaslu mengenai bagaimana seseorang yang bernama Suswono menistakan, merendahkan Nabi kita, Alhamdulillah misalnya. Insya Allah apa yang kita lakuin hari ini dilihat oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya dan menjadi bukti kalau di bumi ini pada masa hidup kita insya Allah akan berjemaah di al-jannah kita. Amin. Insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Apapun janjinya Babe, sekali lagi ayo berterima kasih kepada abang-abang yang di Bawaslu yang menerima laporan kita. Izinkan ayah menutup dengan pantun di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua pencinta kebenaran, jangan pada bingung karena tugas kita udah turun dari langit. Kalau ada kesalahan itu milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Maha Kuasa bisa membalas apa? Ya.